Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, topik perkuliahan kali ini adalah penyebab kegagalan dalam perubahan. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, penyebab kegagalan dalam perubahan. Ya, tidak mampu menumbuhkan perasaan di antara anggota organisasi bahwa perubahan merupakan satu hal yang sangat mendesak dan sebuah keharusan. No sense of urgency gitu ya, Mas dan Mbak sekalian. Tidak mampu menggalang kelompok pendukung perubahan yang kuat. Jadi ya, tidak bisa meyakinkan gitu ya, semua atau ya sebagian besar dari kelompok itu untuk berubah gitu ya, Mas dan Mbak. Oke, tidak ada visi atau mohon maaf, saya ulangi, tidak ada visi atau visi yang kurang jelas, tidak mengomunikasikan visi secara intensif dan dengan baik agar visi tersebut menjadi visi bersama dan menjadi bermakna bagi anggota organisasi. Kemudian tidak menghilangkan hambatan terhadap tumbuhnya dan berkembangnya visi dan sikap baru, khususnya hambatan yang bersumber pada sistem dan struktur lama. Ya, petahana gitu ya, Mas Tanda. Jadi status quo, ingin mempertahankan status yang ada, kondisi yang ada ya, kondisi lama yang ada gitu ya. Kalau itu lebih kuat, ya perubahan juga akan sulit dilakukan. Oke, tidak ada perencanaan dan usaha sistematik untuk mencapai keberhasilan jangka pendek. Kemudian terlalu cepat merasa berhasil. Kemudian tidak berhasil mentransformasikan pandangan, cara-cara atau sikap baru menjadi budaya organisasi. Oke, berikut pembahasan terkait dengan dasar teori dalam mengimplementasikan perubahan. Ya, ada organizational development approach oleh Richard Bernhard dengan karakteristiknya adalah terencana berdasarkan kesesuaian dengan sumber daya. Kemudian manajemen puncak berkomitmen pada proses perubahan, ditujukan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam mencapai misi. Kemudian berjangka panjang 2 hingga 3 tahun, berorientasi pada action, berubah sikap dan perilaku, kemudian berbasis pada pengalaman dan berbasis pada bentuk grup dan tim. Oke, mengaitkan visi dengan perubahan. Ya, poin-poinnya: konten visi yang bermakna, konteks mempengaruhi visi, proses melahirkan visi, kegagalan visi, dan mengaitkan visi dengan perubahan. Oke, ini karakteristik visi yang baik menurut Jik di tahun 1989 dan Kotter di tahun 1996 ya, Mas dan Mbak. Jadi menurut Jik, poin-poinnya adalah jelas dan ringkas, mudah diingat, menarik dan menantang, terpusat pada keunggulan, stabil sekaligus fleksibel, dan dapat dicapai dan nyata. Untuk Kotter, poin-poinnya adalah dapat dibayangkan, diharapkan, layak dicapai, fleksibel, mudah disesuaikan, dan mudah dikomunikasikan. Oke, konteks memengaruhi visi. Ya, poin-poinnya: organisasi kaku, organisasi berani berubah, organisasi overmanage gaya lama, dan organisasi bebas berubah. Oke, ini proses melahirkan visi menurut Nut and Beckhoff. Pendekatan dominasi pemimpin. Pemimpin menetapkan visi, anggota menjalankan proses kegiatan. Ya, ini pada umumnya.
Kemudian poin berikutnya, pendekatan pump priming. Pimpinan memberikan ide dasar, kelompok atau grup atau tim dibiarkan mengembangkan visi. Kemudian yang berikutnya, pendekatan fasilitasi. Ini pengembangan visi secara bersama-sama melibatkan anggota. Oke, sebab kegagalan visi, ya poin-poinnya terlalu spesifik, terlalu samar-samar, kurang memadai, dan tidak realistis. Ya, terlalu spesifik juga kalau menurut slide ini tidak bagus ya. Nah, terkait dengan visi Mas dan Mbak sekalian. Oke, ini mengaitkan visi dengan perubahan. 3 perdebatan visi dikaitkan dengan perubahan organisasi. Ya, apakah visi menjadi penggerak proaktif perubahan atau muncul sebagai lawan perubahan? Kemudian, apakah visi membantu perubahan atau menghalangi perubahan? Dan apakah visi baik untuk pemimpin yang heroik, karismatik? Oke, ini strategi dan keterampilan mengomunikasikan perubahan. Ya, ada proses komunikasi. Ini poin-poinnya. Pemodelan proses komunikasi. Kemudian ada pengaruh bahasa, kekuasaan, gender, dan emosi. Kemudian ada strategi mengomunikasikan perubahan. Ya, poin-poinnya, dapatkah berkomunikasi terlalu sering? Batasi kata-kata, tingkatkan partisipasi. Kemudian pendekatan kontingensi. Kemudian ada media komunikasi, ya media richness, buletin, memo, telepon, tatap muka. Oke, ini bauran komunikasi ya, Mas dan Mbak. Jadi ada konten, ada voice, ada tone, ada message, ada audience, ada medium, ada frekuensi, dan ada konsistensi. Oke, potensi masalah dalam proses komunikasi, ya pesan terlalu banyak, melebihi kapasitas kemampuan penerima pesan. Jadi pas Mas dan Mbak membaca WA gitu ya, kalau terlalu panjang kan ya males juga ya, ada kecenderungan di skip gitu ya Mas dan Mbak. Kemudian berikutnya, distorsi dalam pesan, misinterpretasi karena beda keinginan. Ya, kemudian ya misinterpretasi berarti mungkin ambigu gitu ya Mas dan Mbak ya, pesannya itu. Oke, baik. Ada juga pesan membingungkan. Visi perubahan tidak secara jelas diterjemahkan ke dalam rencana tindakan. Ya, bingung. Oke, ini tabel ya, ada 3 kolom. Kolom pertama mengomunikasikan untuk perubahan. Kemudian kolom kedua tips. Kemudian yang kolom ketiga pertanyaan untuk dicermati. Untuk yang kolom pertama mengomunikasikan untuk perubahan, ya ada jelaskan perubahan apa, diskusikan kebutuhan untuk berubah, kemudian buat kasus bisnis yang membutuhkan perubahan, kemudian tentukan rencana perubahan. Untuk tips, poin-poinnya ada spesifikasikan maksud perubahan, jelaskan mengapa, biarkan staf memahami lingkup perubahan, baik buruknya, kemudian gunakan bantuan gambar, buat komunikasi 2 arah, supervisor sasaran, kemudian dukung perubahan dengan cara belajar yang baru, kemudian menunjukkan kemajuan yang berasal dari perubahan, kemudian jangan batasi komunikasi, kemudian pelembagaan aliran informasi, dan buat sendiri model perubahan. Pertanyaan untuk dicermati, ya ada mengapa perlu berubah, perubahan seperti apa, siapa yang akan terlibat, bagaimana proses perubahan berjalan, dan kapan perubahan dilaksanakan. Ya, ini yang kotak hijaunya ini mengomunikasikan perubahan ya, Mas dan Mbak sekalian. Oke, keterampilan mengomunikasikan perubahan. Ya, ada keterampilan komunikasi untuk melibatkan orang lain dalam proses perubahan. Ya, poin-poinnya mendengarkan sebagai keterampilan komunikasi, menceritakan kisah-kisah perubahan, menceritakan kisah-kisah dalam kurung perubahan, menjual ide perubahan dari bawah ke atas, kemudian toxic handles. Ya, ini penjelasannya mengambil alih kekacauan, kesedihan, frustasi, kemarahan yang
ada dalam organisasi. Kemudian ada juga keterampilan tanya jawab tentang perubahan organisasi. Oke, mengonsolidasikan perubahan. Mengonsolidasikan perubahan. Langkah-langkah mengonsolidasikan perubahan ya, ada desain ulang peran-peran, kemudian desain ulang sistem penghargaan, reward. Kaitkan keputusan seleksi pada tujuan perubahan. Ada poin bertindak konsisten melalui langkah advokasi, kemudian berikan dukungan pada tindakan sukarela berinisiatif. Kemudian ada poin mengukur progres perubahan. Kemudian rayakan setiap keberhasilan dan pertahankan yang sudah dicapai. Oke, ya, beberapa hal perlu mendapat perhatian. Ya, ada mengharap hasil yang tak terduga. Ya, ada poin mengharap hasil yang tak terduga. Hasil baik dan hasil buruk bisa saja terjadi ya. Ya, namanya juga kehidupan ya, Mas dan Mbak. Kemudian, waspada dengan keterbatasan pengukuran. Cara-cara baru menuntut pengukuran baru. Pengukuran lama tidak lagi mampu menjelaskan cara baru. Jangan menyatakan keberhasilan terlalu dini. Merayakan keberhasilan wajar. Menyatakan menang perang dapat mengakibatkan bencana. Ya, harus tuntas gitu ya, Mas dan Mbak. Hati-hati dengan meningkatnya komitmen. Tidak semua perubahan berhasil. Jika hasilnya tidak baik, dapat dipertimbangkan kembali. Jika hasilnya tidak baik, dapat dipertimbangkan kembali. Ya, saya ulangi lagi. Jika hasilnya tidak baik, dapat dipertimbangkan kembali. Terlalu berkomitmen justru merugikan organisasi. Kegagalan yang produktif lebih baik daripada kesuksesan yang tidak produktif. Ya, tentu akan lebih baik lagi kesuksesan yang produktif ya, Mas dan Mbak. Kegagalan yang mendorong perbaikan lebih baik dibanding keberhasilan yang membutakan. Ya, sekali lagi akan lebih baik lagi keberhasilan yang mendorong perbaikan ya, Mas dan Mbak sekalian. Oke, pengembangan organisasional menurut Cummings and Worley diarahkan untuk sebuah perubahan yang terencana, plan change, guna meningkatkan keefektifan dan kapabilitas untuk melakukan perubahan itu sendiri. Dilakukan oleh manajer, seringkali dibantu praktisi ya organizational development ya. Ya, semoga saya nggak salah. Dari dalam atau luar. Kemudian plan change ini dilakukan untuk memecahkan persoalan, belajar dari pengalaman, membantu dan men-share persepsi, beradaptasi dengan perubahan lingkungan, meningkatkan kinerja, dan mengondisikan perubahan di masa depan. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Ya, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah dari saya. Oke, insya Allah kita akan jumpa lagi next time. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.